Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Jumpa lagi di tutorial webinar Laptop Guard Academy. Kali ini kita akan bahas lanjutan dari materi kemarin ya. Kemarin saya bahas tentang chipset, ya, sirkuit RTC dan chipset. Malam hari ini berarti kita akan membahas terusannya. Jadi setelah chipset beres, apa yang akan terjadi pada laptop tersebut? Control L. Sorry. Window full screen-nya mana? F12. Ya, nah kita mulai. Dari kemarin bahasan kita adalah masuk areanya antara eh, sudah kita bahas mulai dari power selector 3 volt 5 volt, EC sudah kita bahas, kemudian RTC di Southbridge juga sudah dibahas. Bahkan kita juga sudah bahas setelah RTC adalah sequence setelah RTC apa saja syarat yang dibutuhkan oleh chipset supaya bisa aktif. Dan itu kita telaah berdasarkan datasheet. Artinya data yang kita punya valid ya, bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu bisa digunakan sebagai acuan dalam menggunakan service. Dan malam hari ini saya akan mulai bahas sedikit, nggak banyak-banyak ya, kita waktunya terlambat, jadi saya bahas sedikit tentang apa yang terjadi setelah chipset tadi hidup. Ya, setelah chipset hidup itu apa yang harusnya terjadi? Kita akan bahas ke sana. Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Tadi malam kita bahas adalah power management timing diagram sini. Kita bahas mulai dari proses pengaktifan chipset. Mulai dari RTC aktif, kemudian RTC reset, DSW aktif, power D, power OK aktif, kemudian SLP sus hingga sampai terakhir ke sus clock. Ya, sampai terakhir ke sus clock. Nah, sekarang kita akan bahas setelah sus clock. Setelah sus clock, maka yang akan aktif berikutnya adalah SLP5, SLP4, dan SLP3. Ya, ini urutannya. Ini S5 to S0, ini artinya dari kondisi dia off, ya, standby. Pencet tombol power akan hidup, maka dia akan mengaktifkan sinyal SLP S5, S4, dan S3. Nah, pada kondisi ini, maka desain tiap-tiap pabrikan mainboard sudah mulai berbeda. Quanta akan gunakan aturan yang beda, Wistron gunakan aturan yang berbeda, Compal aturannya berbeda, Inventec aturannya berbeda, Asus aturannya berbeda. Kemudian juga di apalagi itu Samsung aturannya berbeda. Masing-masing punya karakteristik. Karena di desain ini sudah mulai custom. Karena ini sudah
bukan lagi syarat kerja dari si chipset, tapi tahapan kerja yang akan saling memicu antara chipset dengan EC. Kita bahas mulai dari desain punyanya Quanta, ya. Kita bahas dari desain punyanya Quanta. Semua bisa dengar suara saya dengan jernih ya. Yang bisa dengar suara saya jernih, tolong respon di chat. Sekarang saya mulai. Setelah power selector beres, 3 volt 5 volt beres, RTC beres, EC beres, BIOS-nya beres, maka berikutnya adalah proses pengaktifan dari posisi standby menuju hidup. Kita tahunya dia pokoknya mau di switch gitu. Jadi before switch on dan after switch on. Ya. Atau bahasa umum yang digunakan seringkali adalah VS dan ALW. ALW itu sebelum dipencet tombol power, VS setelah dipencet tombol power. Ya, yang kita sebut itu adalah areanya S5 dan S3. Ini ya. Jadi istilah yang kita pakai adalah ini. Sebelum dipencet tombol power, itu area yang aktif adalah S5. Ketika laptop mati total, maka tugas kita adalah memastikan semua area di S5 ini, mulai dari power selector, 3 volt 5 volt, RTC, EC, dan BIOS itu beres. Sesudah ini beres, maka terjadi proses transisi. Untuk mengaktifkan dari S5 naik ke state S3. Nah, itu prosesnya kita akan bahas sekarang. Apa yang terjadi sekarang pada motherboard Quanta? Perhatikan di Quanta. Ya. Ketika syarat-syarat sudah dipenuhi, AC-in, power on reset, LPC bus oke, ya, kemudian sus power down X sama RTC-nya oke ke chipset, maka di EC pada bagian tombol power, ini khusus motherboard Quanta ya, akan muncul tegangan 3 volt pada sinyal DNB SW on, ya. Akan muncul tegangan 12 volt pada sinyal DNB SW on. Perhatikan. Sekarang kita cek di sini DNB SW on. Maaf, sorry, NBSW on, saya keliru. Nah, ini adalah sinyal NBSW on, hash, pakai pagar, yang akan dikirimkan, perhatikan di sini, munculnya tegangan di tombol power ini bukan dari EC-nya ya. Tapi karena ada pull up 3 volt, jadi pull up lewat resistor 10 kilo ke 3 volt PCU, dan ini tombol powernya. Sehingga apa? Pada posisi sebelum tombol power dipencet, nilai tegangan di jalur ini adalah 3 volt, asalnya dari 3 volt PCU. Dan itu akan dibaca oleh EC. Ini EC-nya, dia akan baca di pin 95 ini. Seri EC yang digunakan adalah Nuvoton 885 ya. Sinyal DNB-SW on yang tadinya 3 volt, ketika kita pencet tombol power, sampai pencet tombol power, akan diterima oleh EC, ya, diterima oleh EC, lalu EC akan melakukan tugas pertama, ya, perhatikan. Setelah NBSW on ini dipencet, diaktifkan sinyalnya, maka EC akan mengaktifkan sinyal yang namanya S5 on, perhatikan. Jadi S5 on hanya aktif setelah tombol power dipencet, itu dicatat, ya. Sinyal S5 on pada motherboard Quanta hanya aktif setelah motherboardnya diaktifkan dengan cara pencet tombol power. Jadi sebelum power on, seharusnya sinyal S5 on tidaklah aktif. Itu. Ya. S5 on tidaklah aktif dan tidak boleh aktif. Kalau dia aktif duluan gimana? Artinya S5 on terganggu alias EC-nya tidak aktif. Sekarang kita cek lagi S5 on asalnya dari siapa. S5 on. S5 underscore on. Asalnya dari EC akan dikirimkan ke sirkuit ini. Ya.
akan dikirimkan ke PQ 28, dikirimkan ke PQ 42, ke PQ 43, ke habis. Itu saja, ya. Jadi dari EC tadi akan dikirimkan ke perangkat-perangkat tadi, dan itu gunanya untuk mengaktifkan, perhatikan, gunanya adalah mengaktifkan LAN, Bluetooth, infrared, USB, itu, ya, S5 on tadi. Kemudian sumber tegangan S5 on ini kalau kita lihat dari EC, kemudian ketemu resistor pull up di luar, yang sebenarnya dia nggak dipasang. Karena ini nggak dipasang, berarti sumber tegangannya, ini mungkin tidak dipasang, mungkin dipasang ya. Andai kata R ini tidak dipasang, berarti sumber tegangannya memang berasal dari EC. Tapi kalau dia dipasang, maka sumber tegangannya adalah pull up ke 3 volt PCU ini. Karena kalau bagian sirkuit lain itu tidak terdapat, ini kan tidak ada sumber tegangan. Arus tidak bisa mengalir dari kolektor ke basis, itu nggak bisa. Ini juga sama, kolektor ke basis tidak bisa ngalir. Ini pun tegangannya 19 volt. Di S5 on itu nilainya 3 volt. Ini juga dari drain menuju ke S5 on ke gate itu nggak bisa ngalir arus. Jadi tidak mungkin ini jadi sumber tegangan. Ini juga sama. Itu tadi. Oke. Nah, itu tadi sinyal S5 on. Ya, dia akan mengaktifkan sirkuit discharge. Ya, sirkuit discharge akan diaktifkan oleh sinyal S5 on. Kemudian setelah sirkuit discharge ini aktif, muncullah tegangan namanya 3 volt S5, 5 volt S5. Baru kemudian bagian-bagian dari chipset yang lain akan mendapatkan suplai daya dari 3 volt S5 dan 5 volt S5. Kemudian chipsetnya aktif, kemudian EC akan keluarkan sinyal DNBSW on dan resume reset. DNBSW on-nya yang tadinya 3 volt akan jadi 0, atau dari 0 akan jadi 3 volt, kemudian kembali 0, kemudian naik ke 3 volt lagi. Intinya setelah switch aktif, sinyal-sinyal ini setelah tombol power dipencet, S5 on jalan, maka kedua sinyal ini, DNBSW on dan resume reset, RSM reset ini, harus bernilai 3 volt. Berapapun nilai sebelumnya Anda tidak usah pusingkan, yang pasti setelah di switch harus 3 volt. Kalau sudah 3 volt harusnya chipset aktif, kemudian chipsetnya akan mengeluarkan sinyal SLP S5 dan SLP S3. Ya. Yang kuning ini adalah syarat-syarat kerjanya dan ini tahapannya. Perhatikan kuantas sekali lagi. Setelah semua syarat kerja EC dan chipset terpenuhi, Anda pencet tombol power, maka sinyal S5 on akan mengaktifkan sirkuit discharge. Sirkuit discharge akan membuka jalurnya sehingga tegangan 3 volt dan 5 volt S5 bisa jalan. Kemudian setelah 3 volt dan 5 volt S5 jalan, DNBSW on dan resume reset akan aktif. Kedua sinyal ini diterima oleh chipset dan chipset akan meneruskan berupa sinyal SLP S5 dan SLP S3. Sekarang kita akan cross check ke skematik langsung. Seperti apa sirkuit discharge dan S5 on ini? Nah, buat teman-teman yang sudah pelajari di materi kelas transistor, pasti sudah pernah lihat tentang sirkuit discharge. Ini adalah sirkuit discharge yang saya maksud. Kenapa ini disebut sirkuit discharge? Aduh. F3. Ya, ini dia. Kini S5 on, ya. Perhatikan, ini adalah transistor PQ28. Sekarang kita bahas cara kerjanya. Ketika kita pencet tombol power, sinyal S5 on akan hadir ke basis dari PQ28 ini. Sehingga karena basisnya 3 volt, emiternya terhubung ke ground, kemudian ada resistor divider pembagi sehingga tegangan di basis ini muncul 1,5 volt. Ingat, transistor hanya butuh 0,7 volt untuk menghidupkan dirinya. Jadi, karena ada tegangan 1,5 volt di basis, PQ28 hidup sehingga tegangan 9 volt, ya, 9,5 volt ya tepatnya, yang ada di R divider Vin ini di-groundkan. Sebelumnya kan di sini 19, kemudian di sini 9,5, atau anggaplah Vin-nya 20. Berarti di tengah sini ada 10 volt. Yang sebelumnya hadir 10 volt, tapi karena PQ28 hidup,
10 volt ini jadi 0. Akibat dari 10 volt ini berubah jadi 0, PQ27 mati, PQ29 mati. Nah, ini satu jalur ya. Ini terhubung, yang ada bulat-bulat begini artinya dia terhubung. PQ27 mati, PQ29 mati, PQ56 juga mati. Ya. Apa yang terjadi ketika mereka mati? Maka kalau PQ27, 29 dan 56 mati, tegangan yang ada di sini tidak lagi dibuang ke ground. Perhatikan. Jalur di sini akan kalau ini hidup kan akan dikosongkan ke ground. Ini kan hanya 22 ohm. Ya. Jadi supaya bisa jalan ini harus mati. Ya. Kalau ini hidup, ini dibuang ke ground. Kalau ini mati, ini tidak dibuang ke ground. Nah, satu lagi, tegangan 15 volt. Ketika PQ56 mati, artinya tegangan 15 volt setelah resistor tidak lagi dihubungkan ke ground. Sehingga jalur S5D ini jalur S5D namanya, bernilai plus 15 volt. Ya, pada prakteknya akan terukur sekitar 12,3. Ya, sekitar 12,3 sampai 12,7 ya, tergantung kondisi laptopnya. Ya, itu masih angka ideal yang sehat ya, 12 volt ke atas masih sehat. Belum mulai kebocoran, tapi kalau biasanya sudah di bawah 11, sudah 12 volt ke bawah itu mulai ada bocor yang susah ditemukan bocornya. Tapi lambat laun akan menjadi dan membuat laptop itu rusak, tidak fungsi. Nah, tegangan 15 volt di sini masuk ke S5D, kemudian S5D akan mengaktifkan PQ60. Perhatikan ini 5 volt, di sini 12. Karena 5 volt dan 12 volt maka selisihnya 7 volt. Di materi kelas MOSFET saya sudah jelaskan, idealnya selisih tegangan antara gate dan source dan drain adalah 5 volt. Minimal sekali 3 volt. Ya. Dan di sini yang digunakan adalah 7 volt. Ini 5 volt, ini 12 volt lebih. Berarti laptopnya hidup, tegangan MOSFET-nya hidup maksudnya. MOSFET-nya hidup dan bisa mengalirkan tegangan arus dari 5 volt PCU menuju ke 5 volt S5. Yang tadinya di sini nggak ada tegangan, bisa dapat suplai daya dari 5 volt PCU. Kok bisa dari 5 volt PCU bukan dari 5 volt S5 ke 5 volt PCU? Karena sebelumnya saya sudah tahu bahwa sumbernya adalah 5 volt PCU. Terbukti di sini. Ini adalah regulator 5 volt PCU. Jadi regulatornya membangkitkan tegangan yang bernama 5 volt PCU. Jadi pastinya 5 volt PCU adalah sumber tegangan. Jadi sumber tidak mungkin dialiri, sumber pasti mengalirkan. 5 volt PCU mengalir ke 5 volt S5. Demikian juga sinyal pada 3 volt PCU. 3 volt PCU akan mengalirkan tegangan ke 3 volt S5 karena di gate-nya ada tegangan 12 volt. Itu adalah circuit discharge. Jadi tujuan dari circuit discharge tadi adalah mengalirkan 3 volt PCU ke 3 volt S5, 5 volt PCU ke 5 volt S5, dan mematikan PG2729 ini untuk tidak menggroundkan jalur 3 volt S5 dan 5 volt S5. Alasannya apa sih kenapa 5 volt S5 dan 3 volt S5 digroundkan oleh PQ27 dan PQ29? Tujuannya untuk mengosongkan jalur, memastikan bahwa jalur 3 volt S5 dan 5 volt S5 pada saat laptop shutdown benar-benar bernilai 0. Kalau tidak dikosongkan, dia masih ngambang. Floating itu tidak 0, tidak juga tinggi nilainya. Alias muncul listrik statis di situ potensi dan itu merusak. Ya. Makanya dibikinkan circuit discharge. Nah, itu penjelasan saya tentang sirkuit ini. Nah, sekarang kita akan bahas. Setelah 5 volt PCU dan 5 volt S5 tadi aktif, ngapain aja sih mereka? Perhatikan, kita mulai dari tegangan 5 volt S5. 5 volt underscore S5. Kita cari, ini sudah muncul daftarnya. Nah, perhatikan, 5 volt S5 masuk ke dalam chipset ke blok USB ya. Ini chipset Venterpoint HM70677 melalui resistor 10 ohm akan masuk ke chipset jadi tegangan V5 Refsus, mengisi tegangan V5 Refsus. Ya, dia mengaktifkan blok USB. Selain itu juga ada tegangan dari dioda ini 3 volt S5. Lalu satu lagi mengaktifkan AND gate untuk melakukan mute ya, untuk lakukan yang namanya mute headphone-nya supaya mute. Oke. Kemudian mengaktifkan USB controller. Ini adalah IC kecil yang ada di dekat soket USB yang gunanya untuk mengaktifkan, membatasi dan mengaktifkan port USB. Kalau IC ini rusak, nggak fungsi, dia nggak hidup, maka USB-nya nggak ada tegangan 5 volt.
Oke. Dan juga IC ini yang memproteksi ketika terjadi konslet pada port USB. Jadi 5 volt S5 mengaktifkan USB, fungsi pertama. Lalu ini di bagian circuit discharge tadi, 5 volt S5 sumbernya 5 volt S5. Kemudian dia akan menghidupkan, perhatikan, ini VDD atau supply daya untuk PU8. Berarti memberikan daya atau memberikan makanan ke PU8, supply daya. Kemudian ini satu lagi memberikan daya ke PU6, ICV core. Jadi ICV core ternyata dapat daya dari 5 volt S5. Lewat PR201 masuk ke pin V5 DRV dan masuk ke pin V5. Dan ICV core ini juga dapat V-in ya, dari V-in lewat R10 kilo ke pin VBAT. Jadi ingat ya, ICV core ternyata dapat suplai daya dari 5 volt S5. Lalu ini lagi masuk ke PU3 ya, PU3 ini pembangkit tegangan. Tegangan berapa kita cek? Tegangan 1,05 ya, suplai daya untuk pembangkit tegangan 1,05 volt. Satu lagi, masih ada tidak? Mengaktifkan PU10 ya, memberikan daya, suplai daya ini V5 input, V5 input, maksudnya 5 volt input gitu, V5 in. Ya, PU10 ini mengaktifkan tegangan kalau tidak salah 1,5 volt untuk RAM ya. Tambah lagi ini VCC untuk pembangkit tegangan 0,9, ini VCC-SA 0,9 volt supaya dayanya. Juga satu lagi ini IC apa nih? PU7. PU7 ini VGA core ya, VGA core untuk mengaktifkan suplai daya, memberikan suplai daya ke regulator untuk tegangan VGA. Jadi kita perhatikan kesimpulannya dari sini adalah tegangan 5 volt S5 difungsikan untuk mengaktifkan perangkat USB dan semua regulator tegangan. Itu peran dari 5 volt S5 ya. Peran dari 5 volt S5 yang gitu. Nih, peran dari tegangan 5 volt S5. Sekarang kita masuk. Yang tadi kan hubungan dengan chipset hanya di port USB. Sekarang kita cek yang 3 volt S5 ada peran nggak ke chipset sekarang? 3 volt S5. Ya. Nah, ini 3 volt S5 menghidupkan IC ya, ini IC AND gate namanya, gerbang logika AND, untuk mengaktifkan sinyal. Nantinya ketika laptop bekerja, IC ini hidup, dia akan mengaktifkan sinyal PM DRAM power good. Kemudian digunakan juga untuk suplai daya ke, perhatikan, sistem power OK, sinyal sistem power OK. Untuk pull up sinyal ada banyak sekali di sini. PM Batlow, PCI Wake, SLP LAN, SUS Power X, AC Present, dan PM DRAM power good semuanya pull up ke 3 volt S5. Ini adalah sinyal-sinyal yang dibutuhkan chipset, perhatikan. PM DRAM power good, ya, SUS Power X, AC Present. Ini adalah sinyal-sinyal yang dibutuhkan chipset untuk hidup. Jadi kalau sinyal ini nggak ada, ya nggak bisa hidup. Kalau sinyal ini nggak ada, nggak bisa hidup. Contoh, ketika setelah switch power, dipencet power, 3 volt S5 nggak ada, maka SUS Power Down X-nya nggak jalan. SUS Power X nggak jalan, kita udah tahu SUS Power X buat si AC adalah syarat. Hasilnya AC nggak mau lanjutkan kerja untuk resume reset dan DNBSW on. Ya, ini bagian power management ini semuanya pakai tegangan 3 volt S5 kalau kita lihat. Power oke, APR oke, dan semuanya pakainya 3 volt S5. Berarti sinyal ini sangat-sangat penting. Tegangan 3 volt S5 sangat-sangat penting dan itu fatal kalau sampai hilang. Pull up untuk interface JTAG ya. Joint Test Action Group ini untuk debugging. Untuk sinyal apa ini sound card ya, ACZ synchronize untuk yang write, kemudian sinyal mengaktifkan PCIe GPIO 5, lalu untuk PCI Management Engine ya, mengaktifkan sinyal untuk Management Engine. Ini yang masuk ke supply daya ke IC BIOS punyanya chipset. Nah, itu bahasanya. Ini IC BIOSnya chipset, supply daya dari 3 volt S5. Kalau 3 volt S5-nya nggak jalan, BIOSnya chipset nggak dapat daya, otomatis chipset nggak bisa hidup. Ini juga SATA, ternyata SATA-nya pakai 3 volt S5. Coba kita cek ya. SATA. Ya, ini tadi ada ACZ.
Oke. Masih banyak lagi. Ya, itu SM bus untuk DRAM reset dan segala macam. Sinyal DRAM reset ini untuk mengaktifkan RAM. Kemudian PCH clock dan segala macam. Ya, itu SM bus pull up sinyal. Jadi jalur-jalur sinyal komunikasi data di pull up lewat jalur tegangan 3 volt S5. Ini PCI clock request, clock PCI LAN semuanya dari tegangan 3 volt S5. USB over current juga dari 3 volt S5, USB over current 3 volt S5 ya. Ini juga clock, sistem clock pakai 3 volt S5, tegangannya pull up-nya lewat 3 volt S5 semua ya. Anda bayangkan kalau tegangan 3 volt S5 ini goyang atau nggak stabil atau dayanya kurang, pasti sistem tidak akan bekerja dengan baik karena semua sinyal-sinyal utama tadi terganggu. Ya. Oke, perhatikan. Nah, VCC DSW jadi 3 volt S5 juga. Kemudian apa ini? VCC PSUS untuk LPC bus juga dari 3 volt S5 ya. LPC-nya baru ngobrol berarti setelah S5 on jalan ya. LPC antara EC dengan chipset baru jalan setelah S5 on. Artinya kalau S5 on jalan kemudian masih nggak mau switch, pasti chipsetnya nggak mau ngobrol dengan EC. Mungkin saja faktornya LPC nggak bisa jalan. Ya jadi bukan karena 3 volt S5 tapi karena bal-bal di sini bermasalah. Ya, jadi no switch padahal EC-nya sudah baru, BIOS-nya baru, jalur S5 on semua beres, tetap nggak bisa di switch ya. S5 on, apa resume reset sama DNBSO-nya tetap nggak mau jalan ya. Ribulah chipsetnya gitu. Ini kelihatan nih, ini LPC dapat supply dari 3 volt S5. VCC SUS HDA juga sama. USB juga sama dari 3 volt S5 ini juga. SPI, nah SPI ini adalah suplai daya untuk bagian chipset yang membaca IC BIOS. Ya, ini kan dari sini nanti SPI controller, jadi dari BIOS itu terhubung ke blok ini nanti lewat pin yang lain ya. Baru dibaca. Nah, kalau 3 volt S5-nya di sini nggak ada, yo chipsetnya nggak bisa baca karena nggak hidup suplainya. Nah, sinyal-sinyal lain ya, PGA request. Ini sinyal-sinyal yang kalau sampai dia rusak laptopnya no display dan akan kesulitan sekali untuk menentukan di mana masalahnya. Saya kalau sudah sampai sinyal-sinyal yang clock PCI request segala macam itu saya sudah tidak tertarik untuk memperbaiki ya karena kurang kerjaan. Terlalu banyak sinyal yang harus diperiksa, Anda buang-buang waktu di sana. Ya. 3 volt S5 untuk supply VDD3 dan VDD Rec ini untuk LAN ya, IC LAN. Kalau IC LAN-nya rusak berarti 3 volt S5-nya kena ganggu juga nih, lewat R0 ohm. Kalau ini short ini kena. Ini RJ45 juga soket LAN, soket LAN, colokan buat kabel LAN. Kemudian ini Bluetooth power untuk suplai daya ke Bluetooth. Lalu ini menghidupkan LED power LED ya, lampu LED power. LED power itu setelah di switch ya, setelah switch on ya. Ya, itu adalah 3 volt S5. Kemudian sebagai perintah, perhatikan ini sebagai perintah nih. Pull up untuk sinyal VR on. Sinyal VR on adalah sinyal untuk memerintahkan IC core untuk mengaktifkan tegangan di core. Dan itu di pull up lewat 3 volt S5. Oh, saya salah. Ini nggak dipasang. Ada bintangnya. Yang digunakan adalah sinyal dari, mungkin dari EC-nya langsung. Ya. CCSP, ya, saya kurang tahu ini fungsinya apa. Current control set apa gitu lah. Intinya untuk membaca arus. Ya. Kemudian ref in ya, tegangan referensi bagi sirkuit-sirkuit lainnya. Power good ya, laporan power good untuk HWPG apa ini, HWPG 1,8 volt meskipun nggak dipasang. Satu lagi juga ini sama, sinyal power good yang tapi nggak digunakan ya. Nah itu peran dari tegangan 3 volt S5. Kalau kita lihat tadi banyak sekali peran 3 volt S5 untuk mengaktifkan chipset. Artinya apa? Artinya kalau sampai ini barang nggak fungsi, chipsetnya nggak bakal aktif sepenuhnya. Ya, kalau sampai itu barang nggak fungsi,
S5 on gagal, chipset nggak bakal hidup dan nggak iso di-switch. Ya, pastikan itu beres. Kalau di Quanta, nanti kalau di motherboard lain gimana? Lain lagi kisahnya. Nanti silakan kupas. Ya, kita akan bahas. Target saya ada 3 mainboard secara online ini kita bahas. Ya, tapi nggak mungkin saya bahas semuanya. Waktunya tidak akan nyukupin untuk angkatan-angkatan berikutnya akan mengulang lagi. Jadi nanti saya harap teman-teman yang ke Jogja di bulan Maret, April, Mei nanti bisa menyiapkan diri juga untuk bahas materi-materi dan kita akan kupas insya Allah 7 desain mainboard ya 7 desain mainboard yang berbeda-beda mekanisme kerjanya ya karena ini sudah mulai desain jadi spesifik tiap pabrikan pasti berbeda. Malam ini kita bahas Quanta ya. Sekarang saya buka sesi tanya jawab ya. Kita belum bahas SLPS 5-nya ya. Ini tahapan yang lain karena kalau SLPS 5 dan S3 itu sudah masuk ke tahap S3-nya ya. Sinyal ini jalan itu sudah masuk ke S3. Kita masih di S5 bagian akhir ya. Ini kita bahas esok Jumat insya Allah ya. Silahkan teman-teman sesi tanya jawab saya buka. Dipersilakan. Silakan yang mau bertanya. Dibuka sesi tanya jawabnya. Dipersilakan. Saya sapa dulu ya. Selamat malam Pak Hafiz, Pak siapa nih? Pak Adi Nugroho, Pak Ardi ya. Selamat malam. Pak Eko. Pak Eko Lampung, lalu Pak Hendra Kendari, Mercycom, Pak Samuel, Popcom, Pak Rizan dari Kalimantan, Sambas, Pak Pak Pri ya, Pratama Laptop dari Pontianak. Kemudian ada juga Pak Acok dari Star Cellular di Alor ya paling pojok yang mau jadi agen SolidFlux tapi bingung jual ke siapa. Jual ke nelayan-nelayan Pak. Supaya siapa tahu bisa jadi umpan ikan. Kemudian Pak Tamrin ya, Pak Tamrin selamat datang juga. Lama tak jumpa. Sudah mulai aktif lagi sepertinya. Kemudian Pak Aulia Uli ya. Selamat datang juga Pak Aulia Uli dan Pak Zaka. Selamat datang. Semuanya selamat datang. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya diberikan kesempatannya mumpung masih jam 10 lewat 8 menit. Silakan. Mau tanya tapi bingung yang ditanyakan nih. Semua juga gitu, Pak. Tanya tapi bingung yang ditanyakan. Asal jangan bingung yang mau dimakan nanti bingung. Mas, izin tanya, Mas. Oh, nggak bingung lagi tuh, Pak. Tadi mungkin ketinggalan kali ya. Yang sus power down itu, Mas. Ya. Itu prosesnya itu kan sinyal balik dari SB ke EC ya. Betul. Itu prosesnya apa namanya? eh Setelah DNB SW on hadir atau bagaimana, Mas? Setelah chipsetnya aktif ya. Tadi kan kita lihat dia pull up ke 3 volt S5, Pak. Jadi otomatis kan karena 3 volt S5 itu jalannya setelah S5 on, berarti pada mainboard Quanta ini sinyal sus power down X tadi hanya aktif setelah S5 on jalan. Sekarang kita cek ya. Nanti kita cari perbandingannya dari motherboard lain. Ini sus power X ya. Sus underscore PWR ya. Maaf kebablasan. Ini kan pull up
lewat resistor 10 kilo ke 3 volt S5, betul Pak Pri ya? Iya. Nah, artinya hanya hadir setelah S5 on jalan kan? Nah, SUS Power X ini Iya. adalah apa sih gunanya? Untuk memberitahukan ke EC bahwa suspend power untuk chipset sudah beres. Itu dengan catatan ya, kalau sinyal ini memang diterima sama EC. Tapi banyak motherboard yang tidak mensyaratkan itu, jadi sinyal ini nggak diterima sama EC. Sekarang kita cek apakah ini memang diterima EC atau tidak. Nah, di sini ini nggak diterima sama EC, ya, hanya di pull up saja. Betul begitu kan? Halo? Iya. Ya, Iya. ya. Jadi ini kan kalau pada kondisi ini motherboard ini sinyal ini nggak diterima sama EC. Jadi tidak berpengaruh ke EC untuk mengaktifkan S5 on tadi. Ya. Tapi kita ambil perbandingan yang lain nih. Saya kasih perbandingan desain yang lain untuk sinyal yang sama. Diapain toh? Bistron. Kita cek SUS power dan SUS power X diterima sama EC. Perhatikan. Nah, ini EC-nya. EC ya. NPC 795 mensyaratkan ada sinyal SUS power X untuk masuk ke EC. Dan itu hadirnya kapan? Hadirnya setelah 3 volt 5 voltnya power oke. 3 volt 5 volt POK itu sebenarnya 3 volt dan 5 volt S5. Ini 3 volt plus 3 volt dan plus 5 volt di Wistron itu sama kayak 3 volt S5, 5 volt S5 di Quantum. Setelah ini jalan baru SUS power down X-nya naik. Sinyalnya PCH to KBC. Ya. Sumbernya dari PCH dikirimkan dari sini SUS X ya. SUS power X, SUS power X. Ini dua ini sinyal jadi satu ya, diikat jadi satu. SUS X di C12 dan SUS power X di SUS 1 di K16 diikat jadi satu, kemudian dikirim ke EC. Sama fungsinya di pull up ya, 10 kilo resistor yang sama, baru sinyalnya dikirim ke EC. Tapi tidak semua motherboard desainnya begitu. Jadi sinyal si SUS power down ini nggak selalu masuk ke EC. Kalau saya ngecek gini, andai kata dia di switch nggak mau nih, padahal si EC syaratnya udah komplit, tegangan S5-nya sudah jalan semua, tetap nggak mau di switch. Saya akan cek SUS power X-nya dapat dari EC nggak? Masuk ke EC nggak? Kalau masuk ke EC, wajar si EC nggak respon, ya, kecuali S5 on tadi pasti respon. Tapi kalau dia nggak masuk ke EC, ya sudah harusnya EC bekerja mandiri tanpa nunggu sinyal SUS power X dari chipset. Itu Pak Bri. Siap, siap. Nah, tapi kita jarang temui kasus itu ya. Kalau saya sih nggak terlalu ribet kasus kayak gini, asalkan EC sudah beres yakin, masih nggak mau switch, rebel chipsetnya, aduh itu. Begitu ceritanya. Ujung-ujungnya rebel Soalnya gimana? kemarin ketemu di Asus X453MA ya, kalau nggak salah. Oh iya. Itu power down-nya itu 0. Mau di switch toh? Iya. Tetap mau. Itu sudah arsitektur yang berbeda ya. Yap, yap, yap. Di single chip bay trail ya, di bay trail itu sudah masuk ke SOC. Power sequence sudah lain sekali. SUS powernya aktif apa belum aktif di dalam. Jadi syarat CEC untuk mengaktifkan si chipset itu beda lagi kondisinya. Lower powernya kan lebih rendah lagi. Ini saya dapat datasheetnya. Oke, Pak Pri, ada pertanyaan lagi? Sementara cukup, Mas. Oke, yang ini saya kasih review sedikit ya untuk yang Betril ya.
Jadi tadi sinyal sus power down X segala macam tadi itu tergantung desain si EC-nya alias BIOS si EC ya. BIOS-nya itu mensyaratkan sinyal itu atau tidak. Karena tidak semua desain mensyaratkan sinyal tersebut untuk aktif dulu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Zaka. Tolong jelaskan juga apa keuntungan flash EC. Flash EC itu untungnya kalau hidup EC-nya ya kerja, Pak. Jadi begini, sebelum kita menghidupkan si laptop, alias laptopnya kondisi mati total nih. Anggaplah laptopnya mati total. Tugas kita kan di area S5 adalah menghidupkan power selector 3 volt 5 volt RTC, EC dan BIOS. Nah, BIOS itu adalah salah satu syarat kerja dari si EC. Ada beberapa EC yang memang programnya disimpan di dalam dirinya sendiri dan itu harus di flash. Seperti itu Pak Zaka. Jadi kalau memang program di dalam EC itu rusak ya suka tidak suka harus di flash. Seperti halnya eMMC yang korup kan harus di flash. Begitu Pak Zaka penjelasan saya. Kalau tutorialnya di RT809 saya belum pernah bikin nih. Tapi banyak di Vinafix juga banyak tentang cara gunanya. Atau kalau Pak Zaka mau nanti boleh live saja. Betul Pak, option sebelum pergantian EC baru ya. Tapi seri-seri yang memang umum dikenal bahwa itu bisa di flash. Ya, ITE 858, ITE 898, ENE 901 ya. Kemudian ada SMS-nya beberapa seri saya juga nggak hafal ya. Terus terang saya seumur-umur nge-flash EC baru 3 kali. Ya, dapat kasus yang perlu di flash itu baru 3 kali. Teman-teman yang lain mungkin lebih banyak dapat pasien untuk kasus seperti itu. Saya jarang sekali dapat. Ya betul Pak Acok, EC punya internal ROM, jadi harus bisa di flash dia. Oh, IC-nya di dalam ROM-nya sudah di dalam EC Pak, nggak pakai IC BIOS lagi. EC seri tertentu ya, nggak semua ya. Kebanyakan EC masih pakai BIOS di luar, tapi banyak yang juga yang di dalam. Nah, ini timing diagram dari single chip Bay-Trail ya. Dia sudah teknologi yang sama sekali berbeda dengan laptop sebenarnya untuk single chip. Jadi kalau kita lihat nih aturan mainnya pun sudah beda. Setelah perhatikan. G3 dari S5 to S0 cold boot sequence. RTC aktif, kemudian internal clock-nya aktif, V3PA, V1P0A, V18A semuanya aktif. Resume resetnya aktif duluan, ya. Kemudian sus clock aktif, SLPS4. Nah, di sini sekarang kita lihat sinyal sus power down X. Sus power X-nya kemana? Waduh, error. Aduh, sebentar.
Kita cari penjelasan sinyal sus power down. Yang lain yang mau ada pertanyaan silakan persilakan bertanya dulu ya sambil saya cari data dulu. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Masih ada. Kalau arsitektur SOC single chip, optionnya paling banyak ribol. Betul, ribol dan ganti. Paling banyak ganti malah Pak, bukan ribol lagi. Jarang yang ribol. Biasanya datang sudah konslet itu SOC. Chipnya larang, nah, chipnya mahal lagi, harganya 400.000. Jadi daripada ganti chip, lebih baik ganti mainboard. Ngomong-ngomong saya punya mainboardnya banyak nih yang mau single chip. Ah, nah ini penjelasannya. Jadi suspend power ini hubungannya dengan power management ya. Jadi saat memang tidak dibutuhkan, dia dimatikan. Makanya nggak selalu harus aktif ya. Tapi pada EC seri tertentu, pada desain-desain mainboard tertentu, dia minta gitu harus diaktifkan. Nah, pada suspend power, jalur suspend power biasanya dibiarkan hidup ya, ketika sistem punya baterai yang lagi penuh atau sedang dicolokin ke adaptor. Jadi saat baterainya lagi full atau dicolokin ke adaptor, sus power down egg ini dibiarkan hidup. Kadangkala ya, generally maksudnya kadangkala umumnya. Pada kasus tertentu lebih akan lebih disukai atau lebih memilih untuk mematikan tegangan suspend power tadi untuk menghemat daya. Jadi hubungannya ke menghemat daya. Tapi pada beberapa EC memang dijadikan syarat. Nah, dan ini membutuhkan external logic atau logic eksternal yaitu bisa jadi EC ya. Seperti EC atau bisa yang lain-lainnya ya. Untuk menentukan apakah power plane control actions and ensure untuk menentukan tindakan yang tepat untuk ngatur power tadi supaya dapat opsi daya yang paling hemat. Dan memastikan bahwa wake event is still possible, such as the power button. Jadi ketika sinyal ini dimatikan harus dipastikan bahwa masih tetap bisa di switch on. Nah, itulah makanya tadi kalau si EC mengendalikan ya, dia dapat sinyal sus power down egg ini dari chipset. Nilainya tadi mesti dipastikan dia aktif supaya EC-nya bisa power button eventnya tadi bisa dijalankan. Begitu penjelasannya ya, meskipun kurang jelas. Tak apa, ya. Kalau eksekusinya silakan ribol, nggak perlu pusing-pusing. Jangan pusing-pusing jumper sinyal sus power down. Langsung saja ribol ganti chipset. Terlalu panjang nanti kalau ke sana. Oke Pak Zaka, SR114 3 voltnya sudah keluar tapi drop ke 2 volt. Alasannya drop karena apa Pak? Apakah konslet atau seperti apa? Harusnya nggak mungkin drop ya. Kalau tegangan regulator gitu nggak bakal drop kecuali kapasitornya lemah ya. Kalau drop memang benar-benar tegangannya yang drop, nggak mungkin. Pasti dia tidak muncul sama sekali atau kapasitornya lemah, hanya dua itu kemungkinan. Karena sistem regulator seperti itu, dia nggak akan keluarkan tegangan di bawah atau di luar dari spesifikasinya. Atau mungkin resistor feedbacknya yang geser.
Oh gitu. Oke. Sip. Ya, beres. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya silakan. Audionya boleh masuk. Pak Tamrin ada pertanyaan? Pak Aulia, Pak Adit suprakomputer. Pak Rizky suprakomputer. Pranata komputer belum muncul ya? Pak Aco, Pak Aco apa kabar Pak Aco? Jualan solid flux sama nelayan Pak. Alhamdulillah, Pak. Wih, istimewa. Pak Eko, apa kabar Pak Eko? Lagi asik ngavapor. Ngevapor, hati-hati meledak itu nanti. Wah, ini pakai DNA digital loh, Pak. Wih, istimewa. Pak Hendra, gimana kabarnya Pak Hendra? Oke, ngomong-ngomong 3 menit lagi jam setengah 11, jadi saya pikir sudah waktunya kita menyudahi pertemuan malam hari ini. Gimana? Setuju kawan-kawan? Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Pak Hendra Kendari gimana? Jadi mau bikin training atau tidak? Kalau jadi bikin training, saya dikabari ya. Saya sebelum tanggal 9 insya Allah sudah ada di Kendari. Ya, kalau jadi dikabari nanti teknisnya saya jelasin seperti apa. Pak Fauzan saya susah hubungi orangnya lagi sibuk persiapan kawin tuh. Pak Fauzan sibuk kawinan itu, nggak bisa diandalkan sekarang ini. Lagi masa gugup. Direkam, ya materinya direkam. 1015BX ada, X453M, X453MA ya. Saya sudah nggak pegang, tapi kayaknya Pak Dito sama Mas Budi masih pegang. X453M itu saya masih punya satu kalau nggak salah. 1015BX, saya cek dulu ya. Kode boardnya apa Pak? 1015BX itu Pak. X453 saya stoknya sudah habis. 1015P saya punya mainboardnya 1015P. X101CH habis. Sepertinya 1015BX nggak ada. 1015BX tidak ada. Tapi tolong dipastikan lagi kode boardnya. Oke, kalau kode boardnya 1015P ada ya. Saya punya 4 biji. Tapi kalau di luar itu belum berjodoh berarti. 1025C, Pak. 10 25C. 25C. Sebentar. Tak ada. Ada. Nggak ada. 1225C ada. ZQM kosong, K43SD revisi berapa Pak? Ada revisi 2 ini. Ada revisi 2, ada revisi 5. Revisi 5 sudah laku, revisi 2 belum. Ya, rev 2 belum. Rev 2.2 ada itu, saya ada stok. Harga inbox ya. Ini direkam soalnya nggak enak saya. K42JR jadi kirim Pak Ardi. Oh, oke siap Pak Ardi. Oke siap. X455LD ada, X455LD ada. Harganya agak tinggi ya yang 455LD. Konfirmasi dulu konsumennya. Harga dari saya 1, lebih 1,4an kayaknya sekitar 1,4. Gitu. Yang Core i3 ya saya punyanya yang Core i3 yang Celeron saya nggak punya.
Oke, siap Pak Hendra. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ya? Sudah jam 10:30. Kalau gitu saya cukupkan dulu kelas kita ya, webinar Laptop Lab Academy malam hari ini. Kita sudah membahas tentang temanya adalah sequence tahapan setelah tombol power dipencet pada mainboard Quanta. Ya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari malam hari ini dan semoga kerjaannya yang mau lembur silahkan di stop lemburnya, yang mau ngelembur dilanjutin besok pagi aja. Rezekinya lebih banyak pagi katanya supaya nggak dipatok ayam. Ya, yang mau main gaple silakan, yang mau istirahat dianjurkan ya. Terima kasih. Mohon undur diri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.